Halo semuanya, hari ini saya ingin berbagi tentang gizi makanan dan prinsip persiapan makan. Saya Guru Jim Meiyun. Pertama, mari kita lihat fungsi nutrisi dalam makanan dan sumbernya. Ada 6 macam nutrisi: karbohidrat, lipid, protein, mineral, vitamin, dan air. Menurut kandungan gizinya, makanan terbagi menjadi 6 kategori. Setiap hari harus mengasup seimbang ke 6 kategori makanan tersebut. Pertama, kita lihat karbohidrat. Ini sumber utama energi kita. Sama seperti mobil, kita perlu diisi bensin baru bisa bergerak. Sebaiknya kita pilih makanan umbi-umbian dan sereal, dan kurangi konsumsi manisan dan gula rafinasi. Sebenarnya, sekarang ada banyak kue dan biskuit yang terlalu banyak menggunakan gula rafinasi. Sebenarnya, ini tidak baik untuk tubuh. Ada jenis lain yang disebut serat makanan. Yang paling penting, serat makanan dapat membantu kita mengatasi sembelit atau hindari terkena kanker kolorektal. Bahkan dapat menurunkan kolesterol darah tinggi dan gula darah tinggi. Untuk orang gemuk yang ingin melakukan kontrol berat badan, ia juga dapat membantu meningkatkan rasa kenyang kita, mengurangi asupan terhadap makanan lain. Apa saja sumber makanan karbohidrat? Pertama-tama, dia ada pada serealia dan umbi-umbian. Misalnya, beras gabah, millet, oat, barley, gandum, soba. Juga pada nasi putih, sohun, mie, mantou, dan roti yang biasanya kita makan. Sebagian dari lansia suka makan ubi jalar, talas, kentang, ubi. Akar teratai dan jagung juga merupakan sumber makanan karbohidrat. Selain ini, kami sering menggunakan jajanan seperti sup kacang hijau, kacang merah, kacang pinto, kacang kratok. Bahkan selai yang dibuat untuk sarapan juga merupakan sumber makanan karbohidrat kita. Terkadang lansia ingin makan biskuit, kue lobak, dan bola onde, dan beberapa sayuran dan buah-buahan yang berwarna-warni. Ini semua adalah sumber makanan karbohidrat kita. Nutrisi kedua disebut lipid. Dia adalah sumber kalori untuk aktivitas kita sehari-hari. Fungsinya yang paling penting yaitu membantu asupan vitamin A, D, E, K yang larut dalam lemak. Jika kita berbicara tentang bagian, ada lemak hewani, seperti lemak babi, mentega, dan margarin. Itu termasuk hewani. Semua orang mendengar kata hewani akan mengira itu tidak baik. Dia sangat harum. Tetapi karena dia mengandung kolesterol yang lebih tinggi, jadi kami sarankan untuk makan lebih sedikit. Biasanya kalau kita ingin memasak sayuran, akan memakai minyak kedelai, minyak biji bunga matahari, minyak kacang tanah, minyak wijen, minyak zaitun, minyak canola, dan lain-lain. Karena dia tidak mengandung kolesterol. Tetapi ada satu lagi yang sangat penting, yang disebut kacang-kacangan. Misalnya, kacang mete, almond, kenari, kuaci, dan kacang tanah juga merupakan sumber lemak. Ia juga memiliki asam lemak yang baik. Jadi, kami menganjurkan untuk makan sejumlah kacang-kacangan. Nutrisi ketiga adalah protein. Dia sangat penting, yaitu dapat membantu kita memperbaiki luka saat kita mengalami luka. Bahkan bisa menambah jaringan otot kita. Tapi, berapa banyak yang harus kita makan dalam sehari? Dilihat dari berat badan per kilogram, setidaknya 1 gram protein. Karena biasanya kita tidak makan sebanyak itu. Maka, kita pilih yang kualitasnya bagus. Jadi, seperti protein hewani, misalnya daging babi, daging sapi adalah protein yang baik. Bahkan untuk vegetarian, seperti kedelai, tahu yang terbuat dari kacang kedelai, susu kedelai juga merupakan protein yang baik. Jadi, ketika kita memilih protein, kita harus memilih protein yang berkualitas baik.
Apa saja sumber makanan protein? Jika Anda orang yang makan apa saja, bisa kita dapati mulai dari telur, telur ayam, telur bebek, atau susu yang kita minum. Bahkan daging yang kita makan seperti daging ayam, ikan, babi, sapi, dan makanan laut. Ini semua kaya akan protein. Tapi bagaimana dengan lansia yang vegetarian? Bisa dari kacang-kacangan atau tahu basah dan tahu kering yang terbuat dari kedelai. Bahkan kacang-kacangan seperti yang disebutkan di depan, serta sereal dan umbi-umbi yang juga merupakan sumber makanan protein. Nutrisi yang keempat adalah vitamin, yaitu vitamin yang kita semua sudah tahu. Tubuh tidak dapat memadukan dengan sendirinya, tetapi fungsinya ikut serta dalam metabolisme dari berbagai nutrisi di dalam tubuh, termasuk vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, K. Vitamin yang larut dalam air, B1, B2, B6, B12, juga vitamin C, asam nikotinat, dan asam folat. Kita makan lebih banyak yang berwarna tua, baik itu kuning, hijau, merah, aneka sayuran, dan buah-buahan berwarna tua. Itu semua mengandung banyak vitamin C. Tentu saja, terkadang karena penyakit atau pengobatan, tidak dapat makan begitu banyak sayuran dan banyak warna. Kita dapat mengambil beberapa suplemen sesuai nasihat dokter atau petunjuk ahli gizi. Berikutnya, mari kita mengenal sumber makanan vitamin yang larut dalam lemak. Yang pertama adalah vitamin A. Misalnya, hati ayam, hati babi, kuning telur, susu, mentega, margarin, sayuran, dan buah-buahan berwarna kuning kehijauan, atau minyak hati ikan. Semuanya kaya akan vitamin A. Vitamin D ada minyak ikan, kuning telur, mentega, ikan, hati, susu segar dengan tambahan vitamin D. Vitamin I ada sereal, minyak bekatul, minyak biji gandum, minyak biji kapas, sayuran berdaunan hijau, kuning telur, kacang-kacangan. Vitamin K ada sayuran berdaun hijau, misalnya bayam dan selada adalah sumber vitamin K terbaik. Kuning telur dan hati juga mengandung sedikit. Anda mendengar apa yang saya baca di sini? Seperti hati dan kuning telur adalah sumber makanan yang sangat baik untuk vitamin yang larut dalam lemak. Berikutnya, kita perkenalkan sumber makanan dari vitamin yang larut dalam air. Yang pertama adalah vitamin B1. Misalnya, beras bekatul, karamel, bekatul, hati, daging tanpa lemak, ragi, kacang-kacangan, kuning telur, telur ikan, sayuran, dan lain-lain. Berikutnya adalah vitamin B2. Ada ragi, jeroan, susu, telur, kacang tanah, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, daging tanpa lemak. Sumber makanan vitamin B6 adalah daging, ikan, sayuran, ragi, karamel, hati, ginjal, beras gabah, telur, susu, susu kedelai, kacang tanah. Vitamin B12 itu ada hati, ginjal, daging tanpa lemak, susu, keju, telur. Niacin ada hati, ragi, beras gabah, produk-produk sereal, daging tanpa lemak, telur, ikan, kacang kering, sayuran berdaun hijau, susu. Asam folat ada sayuran hijau segar, hati, ginjal, dan daging tanpa lemak. Vitamin C pasti kita sangat familiar, yaitu semua buah-buahan, buah dan sayuran, baik yang berwarna hijau tua atau kuning tua, kaya akan vitamin C. Setelah mendengar saya memperkenalkan begitu banyak sumber makanan di sini, kita tahu bahwa telur adalah sumber makanan vitamin B kompleks yang sangat baik. Jadi, ingatlah bahwa telur adalah sumber makanan terbaik yang murah dan mudah didapat. Kami berharap para lansia dapat setiap hari mendapat satu telur adalah yang terbaik. Yang kelima adalah mineral. Dalam mineral terbagi menjadi elemen makro dan elemen mikro. Menurut Anda, apa yang dimaksud makro?
yaitu yang sering kita kenal dengan kalsium, fosfor, natrium, kalium, magnesium, sulfur, klorin. Elemen mikro ada besi, tembaga, yodium mangan, seng, kobalt, molibdenum, fluor, aluminium, kromium, selenium. Apa fungsi dari mineral? Yaitu komponen yang sangat penting untuk tulang dan gigi kita. Jika ada kekurangan mineral, tulang kita mungkin mudah patah atau gigi mudah rusak. Selain itu, dapat menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Tidak terlalu asam atau terlalu basa. Dan yang ketiga adalah untuk mempertahankan induksi dan kontraksi neuromuskular kita, agar otot saraf kita memiliki kepekaan dan kontraksi yang normal. Mineral memainkan peran yang sangat penting. Kemudian yang keempat adalah mengatur aktivitas enzim. Yang kelima adalah menjaga permeabilitas semua membran sel kita. Berikutnya kita lihat, mineral begitu penting. Jadi, apa sumber makanan dari mineral elemen makro? Yang pertama adalah kalsium. Kita sering mendengar, makan banyak kalsium dapat mencegah osteoporosis. Di mana kalsiumnya? Yaitu, terdapat semua jenis susu, seperti susu sapi, susu kambing, atau ikan kecil yang dimakan bersama tulangnya, telur, sayuran hijau tua, kacang-kacangan, dan produk kedelai. Di mana fosfornya? Fosfor terdapat pada di unggas, seperti ayam, bebek, atau pada ikan, daging, sereal, buah kering, susu, dan kacang polong. Lalu zat besi. Sering terdengar kamu anemia ya? Harusnya banyak makan zat besi untuk tambah darah. Di mana sumber makanan zat besi? Terdapat pada hati dan jeroan, kuning telur, susu, daging tanpa lemak, kerang, rumput laut, kacang-kacangan, sereal, kismis, sayuran berdaun hijau. Berikutnya lagi adalah kalium. Sumber makanan kalium adalah daging tanpa lemak, jeroan, sereal, natrium pada susu, telur, daging. Klorin ada dalam susu, telur, dan daging kita. Hingga di sini, terdengar saya selalu sebut telur dan daging kan? Tapi bagaimana dengan vegetarian? Kami anjurkan para vegetarian untuk banyak minum susu untuk mendapatkan sumber mineral yang baik. Berikutnya, mari kita lihat sumber makanan dari mineral lainnya, termasuk fluor, yodium, tembaga, magnesium, belerang, mangan, kobalt. Sumber fluorida, makanan kita adalah makanan laut, makanan yang bertulang, bayam. Yodium terdapat pada makanan laut, daging, telur, susu, sereal, sayuran berdaun hijau. Di sini ditekankan, dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Kesehatan kita juga menegaskan bahwa rakyat kita kekurangan yodium. Jadi, kami anjurkan semua orang perlu mengonsumsi suplemen yodium. Kita tahu bahwa makanan yang mengandung yodium ada di rumput laut. Bahkan, garam biasanya ada ditambahkan yodium. Jadi, bisa mengingatkan kita sumber makanan dari tembaga, yaitu pada hati, daging remis, daging tanpa lemak, kacang-kacangan. Magnesium ada dalam sereal, kacang-kacangan, daging tanpa lemak, susu, kacang polong, dan sayuran berdaun hijau. Belerang terdapat pada telur, susu, daging tanpa lemak, kacang polong, dan kacang-kacangan. Kobalt ada pada sayuran berdaun hijau. Tentu saja perubahannya akan lebih besar karena jumlah kobalt di dalam tanah ada sedikit berbeda. Mangan ada pada gandum, dedak, kacang polong, selada, nanas. Satu lagi, meski dia tidak bisa disebut nutrisi,
Tapi sebelumnya saya akan menyebut serat. Karena serat tidak memiliki kalori. Namun, fungsinya untuk mencegah sembelit dan kanker usus. Juga dapat menurunkan serum kolesterol. Juga dapat menunda kenaikan gula darah, terutama dapat meningkatkan rasa kenyang. Biasanya, sumber makanan berserat berasal dari sayur mayur, buah-buahan, sereal. Ada lagi yang sangat penting, yaitu air. Kami menemukan bahwa para lansia tidak suka minum air karena minum air akan ke toilet. Ke toilet sangat repot. Tapi, air sangat penting karena bisa membantu tubuh kita mengeluarkan kotoran. Bisa juga mencegah dan memperbaiki sembelit. Berapa banyak air yang harus kita minum sehari? 6 hingga 8 gelas air matang. Bagaimana takaran 1 gelas? Jika Anda menggunakan gelas ukur standar 240 cc untuk menghitung, kira-kira sekitar 1.500 sampai 2.500 cc. Tentunya kita juga perlu memperhatikan fungsi tubuh kita. Lansia yang sehat tidak ada masalah. Tetapi jika ginjal tidak baik, jantung tidak baik, dokter sudah berpesan untuk mengontrol kadar air. Tentu saja Anda harus mengikuti petunjuk dokter. Di depan telah disebutkan 6 jenis nutrisi utama. Kita harus menjadikannya 6 kategori makanan utama. Bagaimana cara melihatnya? Kandungan jenis dan jumlah nutrisi di setiap makanan tidaklah sama. Jadi, menurut Kementerian Kesehatan kita, makanan terbagi dalam 6 kategori. Ini termasuk buah-buahan, sayuran, sereal, dan umbi-umbian, kacang-kacangan, ikan, telur, produk susu, rendah lemak, minyak. Setiap hari harus mengkonsumsi ke-6 kategori makanan ini, baru disebut diet seimbang. Yang disebutkan di atas adalah untuk orang dewasa. Sereal dan umbi-umbian untuk orang dewasa disesuaikan dengan tinggi, berat, dan aktivitasnya membutuhkan sekitar 1,5 hingga 4 mangkuk. Makan nasi tentu saja harus ada makanan berprotein, seperti kacang-kacangan, ikan, daging, dan telur sehari sekitar 3 hingga 8 porsi. Selain kacang, ikan, daging, dan telur, juga harus makan sayur. Sehari minimal 3 hingga 5 piring kecil. Tetapi, makan daging dan sayuran, apakah perlu minyak untuk masak? Perlu. Jadi, sehari kita perlu sekitar 3 hingga 7 sendok teh minyak. Tentu saja untuk ditambah 1 porsi kacang-kacangan. Selain itu, diharapkan setiap hari untuk makan buah setidaknya 2 hingga 4 porsi. Porsi buah itu seukuran kepala tangan wanita, disebut 1 porsi. Setelah racikan di atas, apalagi yang kurang? Karena kita cenderung mudah tulang keropos, terutama asupan kalsium mungkin tidak cukup. Jadi, kita perlu memberikan susu untuk menambah kalsium dan protein. Sehari sekitar 1,5 sampai 2 gelas produk susu rendah lemak. Berikutnya, mari kita mengenal kebutuhan nutrisi klien kita. Kebutuhan nutrisi akan berbeda sesuai dengan perubahan kondisi fisik dan fisiologis klien. Secara umum, kebutuhan gizi lansia terbagi atas kalori, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Pertama-tama, kita lihat kalori. Itu didasarkan pada jumlah aktivitasnya. Sekitar 25 hingga 30 kalori per kilogram berat badan. Protein sangat-sangat penting bagi lansia. Dibutuhkan protein yang cukup untuk memiliki daya tahan tubuh. Jadi minimal 1 hingga 1,2 gram per kilogram berat badan sudah cukup. Di bagian karbohidrat, diharapkan datang dari sereal, sayur mayur, dan buah-buahan segar. Lemak juga penting. Saya sering bertemu lansia yang makan bubur dengan acar mentimun. Sebenarnya tidak cukup. Kami berharap dalam hidangan harus ditambahkan sedikit minyak. Karena
Minyak dapat memberikan asam lemak esensial dan juga membantu vitamin E yang larut dalam lemak. Vitamin antioksidan dapat membantunya diserap. Vitamin B kompleks dan vitamin C yang larut dalam air, serta vitamin A, D, E yang larut dalam lemak juga sangat penting untuk lansia kita. Mineral itu sangat penting. Sebenarnya semua penting. Telur sangat penting untuk kalsium dan zat besi. Kalsium dapat mencegah osteoporosis dan zat besi dapat membantu mencegah anemia. Yang terakhir adalah air. Kalau para lansia tidak minum air, akan rentan kena infeksi saluran kemih. Jika minum air cukup, ini dapat membantu mengeluarkan limbah dari tubuh. Jadi, sekitar 30 cc per kilogram berat badan, diperkirakan setidaknya 1.500 cc air per hari. Tentu bukan hanya air matang, sup, obat, dan suplemen yang diminumnya juga mengandung air. Mari kita lihat bagian ketiga. Ada banyak penyakit kronis pada lansia. Jika penyakit kronis sedang kambuh, apa yang harus kita perhatikan saat makan? Penyakit-penyakit ini termasuk diet diabetes, diet tekanan darah tinggi, diet hiperlipidemia, diet fungsi ginjal yang buruk. Pertama, kita lihat, lansia akan mengalami beberapa perubahan penuaan, termasuk komposisi tubuh. Akan dirasakan mengapa daging semakin sedikit, lemak semakin banyak. Itu adalah perubahan komposisi tubuh. Gigi juga akan dirasa mengapa hanya tinggal gigi palsu. Ya, giginya sudah tanggal semua. Jadi, gigi juga mengalami perubahan penuaan. Kita juga akan menemukan bahwa sudah tidak kuat untuk naik tangga. Itu kenapa? Otot tidak mencukupi atau bahkan tulang sudah keropos. Lutut sering sakit. Terlebih sangat sakit di musim dingin dan hari hujan. Itu karena tulang mulai bermasalah. Beberapa orang akan mengatakan bahwa kulit menjadi kering atau rambut mulai rontok. Itu juga perubahan penuaan. Bahkan sering melupakan sesuatu. Jelas-jelas kunci taruh di meja, malah tidak ditemukan. Bahkan, perasaan tentang rasa sakit menjadi berkurang. Tentu juga ada masalah endokrin dan sistem kekebalan. Untuk itu, kami anjurkan untuk mendapatkan vaksin flu, menunjukkan bahwa kekebalan mulai memburuk. Di bagian jantung kita ini, sering dapati jantung melemah. Itu masalah pembuluh darah jantung. Ada yang naik tangga terengah-engah. Mungkin paru-paru juga bermasalah. Coba pikirkan organ-organ ini sejak lahir hingga usia tua. Mungkin dia tidak merawatnya dengan baik ketika masih muda. Sehingga ketika tua, beberapa masalah perlahan muncul. Ginjal berhubungan erat dengan buang air kecil. Seringkali sudah terlambat, disebut inkontinensia urin. Atau di saluran pencernaan mungkin ada diare. Atau sembelit, atau perut kembung. Ini bukan penyakit, ini penuaan. Tidak mungkin dihindari. Kita harus mengenalnya. Karakter kepribadian juga akan berubah. Semangat menjadi lebih buruk. Kita pasti akan menjadi tua. Jadi, kita harus memperhatikan beberapa hal ini ketika tua nanti. Karena kita sudah melihat perubahan penuaan ini. Saatnya kita tua nanti. Sering dengar beberapa penyakit kronis. Misalnya, mata mengalami katarak, sendi mengalami artritis degeneratif. Bahkan lansia akan menderita demensia. Tekanan darah tidak terkontrol dengan baik. Harus minum obat penurun tekanan darah. Hipertensi, diabetes, atau stroke karena kontrol pembuluh darah yang buruk, atau bahkan kolesterol tinggi. Hiperlipidemia. Ada penyakit lain yang disebut osteoporosis, merupakan penyakit tua yang umum kita jumpai. Pertama kita lihat, seringkali lansia mengatakan bahwa dia sembelit. Lebih dari 3-5 hari, baru buang air besar sekali.
Lalu bagaimana? Faktanya ada banyak penyebab sembelit. Misalnya, karena lutut sakit, maka jumlah aktivitas menjadi berkurang. Karena kurang aktivitas, maka pergerakan usus menjadi buruk. Kalau tidak suka minum air, kadar air berkurang atau usus tersumbat. Bahkan dalam beberapa kasus kami, pasien diberi makan lewat selang nasogastrik. Jika kandungan serat formula tidak cukup, akan menjadi salah satu penyebab sembelit gastrointestinal. Apa yang harus dilakukan? Tentu menganjurkan para lansia untuk menambah jumlah aktivitas. Pergi ke taman untuk senam tai chi dan mengobrol dengan orang lain. Ada lagi, harus ada cukup air, entah dia mau meminumnya atau tidak. Kita harus siapkan jumlah air yang harus dia minum sehari. Diharapkan dari pagi hingga malam sehingga sebelum tidur, air yang disiapkan dapat dihabiskan. Jika itu adalah formula selang makan, pilihlah formula yang mengandung serat. Jika terpaksa, gunakan pelumpat feses atas nasihat dokter. Kondisi umum lainnya, yang kebalikan dari sembelit, disebut diare. Itulah yang kita sebut mencret. Yang sering menyebabkan diare ini antara lain obat-obatan. Obat ini mungkin diresepkan oleh dokter. Sebagai pengasuh, kita harus memperhatikan obat mana yang menyebabkan diare dan mencatatnya. Kondisi kedua mungkin karena infeksi. Ketiga adalah penyakit yang sedang dideritanya. Kita harus tahu penyakit apa yang dia derita. Mungkin hari ini dia menderita kanker dan menjalani radioterapi dan kemoterapi. Mungkin sekali akan menyebabkan beberapa efek samping. Yang terakhir, mungkin karena kontaminasi yang disebabkan oleh formula selang makan atau diare yang disebabkan karena peralatan selang makan yang tidak higienis. Apakah ada cara yang baik? Tentu saja. Pertama adalah meninjau obat-obatan yang dapat menyebabkan diare. Lalu, kita harus memberitahu dokter apakah obatnya bisa diganti atau dosisnya dikurangi. Jangan sekali-sekali ambil keputusan sendiri untuk menghentikannya atau mengurangi dosisnya. Yang kedua, pilih formula nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang ketiga, mungkin perlu disesuaikan jenis dan konsentrasi formula, serta kecepatan memberi makanannya. Terakhir, harus mempertimbangkan kondisi sanitasi makanan atau formula selang makan yang dibuat hari ini untuk menjaga kebersihan peralatan selang makan. Lalu berikutnya, gejala gastrointestinal yang paling umum adalah dehidrasi. Penyebab dehidrasi adalah asupan air yang tidak mencukupi. Alasan asupan air tidak mencukupi mungkin karena pasien tidak mau minum air. Kita harus berusaha untuk memberinya cukup air. Misalnya, kita sering minum air matang, rasanya tidak enak. Jika ditambahkan sedikit lemon ke dalam air, akan terasa harum manis. Tapi, jangan tambahkan gula. Mungkin saja dia adalah kasus pemberian makan tabung hari ini. Lalu kami lupa memberinya formula. Beri dia air yang cukup di jeda waktu makan. Penyebab lain dehidrasi mungkin anggota keluarga berbaik hati memberinya formula dengan konsentrasi tinggi atau formula dengan kandungan protein tinggi yang juga dapat menyebabkan dehidrasi. Jadi, jika kita menemukan keadaan seperti itu, kita harus perhatikan untuk mendapatkan air secukupnya. Tentu saja, harus dicatat dengan cermat jumlah air yang dia minum dan jumlah urin yang dia keluarkan. Bahkan harus dilihat apa dia berkeringat atau tidak, dan gejala klinisnya. Barulah kita bisa tahu apakah dia dehidrasi. Oke, berikutnya lagi. Mungkin pada saat kita merawat lansia,
akan menemukan dia ada luka baring. Jelas-jelas dia tidak jatuh, tapi terlihat ada luka baring. Itu karena berbaring di tempat tidur terlalu lama. Ada banyak situasi ketika tidak dibalik badan, dia akan bersentuhan langsung dengan ranjang. Misalnya, pinggul dan tumitnya. Bahkan, bagian kepala dan belakang telinganya. Selama pasien berbaring, tulangnya bersentuhan langsung dengan tempat tidur. Jika tidak dibalik badan, akan sangat mudah menemukan luka baring di tempat ini. Luka baring membutuhkan nutrisi yang cukup untuk menyembuhkan lukanya. Jadi, ketahuilah bahwa kita harus makan karbohidrat yang cukup. Hal terpenting adalah makan makanan berprotein dan mendapatkan kadar air yang cukup. Ada beberapa mineral seperti zinc dan selenium, vitamin C dan vitamin A merupakan nutrisi yang sangat penting untuk luka baring. Dari manakah sumber makanan ini berasal? Di depan telah kami perkenalkan sebelumnya. Selanjutnya, kami perkenalkan ada pasien yang seringkali disertai beberapa penyakit kronis. Penyakitnya mungkin termasuk tekanan darah tinggi. Jadi, perawatan nutrisi untuk tekanan darah tinggi adalah dengan memperbanyak asupan sayuran dalam makanan. Kurangi makanan daging dan susu dengan lemak jenuh tinggi. Tentu saja, perlu dikurangi makanan asinan. Penggunaan garam juga seperlunya saja. Makanan apa yang tinggi asam lemak jenuhnya? Itu adalah makanan kesukaan lansia seperti daging babi berlemak, perut ikan, dan sirloin. Dan kulit binatang seperti kulit babi atau kulit ayam. Lemak babi dan margarin adalah makanan lemak jenuhnya tinggi. Menurut sebuah studi diet untuk mengontrol tekanan darah tinggi di Amerika Serikat, yaitu diet DASH. Diet DASH ini kaya akan buah-buahan, sayuran, dan produk susu rendah lemak. Sangat ditekankan rendah lemak jenuh, rendah kolesterol, dan kandungan lemak total. Juga termasuk sereal, ikan unggas, kacang-kacangan. Kurangi daging merah, makanan manis, dan minuman bergula. Mengkonsumsi makanan seperti ini setiap hari akan sangat membantu mengontrol tekanan darah. Mereka menemukan bahwa diet DASH ini dipadukan dengan kontrol natrium, yaitu 1500 mg ion natrium per hari, sama dengan garam. Jangan makan garam lebih dari 5 hingga 6 gram sehari. Akan lebih baik menurunkan tekanan darah. Penyakit kronis kedua adalah diabetes. Banyak orang sering mengatakan bahwa saya tidak suka gula. Bagaimana saya bisa terkena diabetes? Inilah yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa orang akan menua. Penuaan adalah menggunakan habis-habisan semua organ tubuh kita ketika masih muda. Maka timbullah berbagai reaksi yang harus kita terima. Bagaimana dengan perawatan nutrisi diabetes? Yaitu harus mengkonsumsi 6 kategori makanan secara seimbang setiap hari. Tidak dibilang apa yang tidak boleh dimakan, tapi apa yang tidak boleh dimakan. Tidak boleh makan terlalu banyak permen manis. Dan yang kedua, kami harus hidup dan berolahraga dengan teratur. Ketiga, harus mengontrol berat badan dan mempertahankan aktivitas fisik yang benar. Jika dokter memberitahu Anda bahwa terlalu gemuk, maka Anda harus menurunkan 5 hingga 10% dari berat badan Anda saat ini. Yang keempat, harus saya ingatkan, jika para lansia ini menderita diabetes, yang paling ditakutkan adalah komplikasi akut. Tiba-tiba terjadi gula darah yang sangat tinggi atau gula darah yang sangat rendah. Ini bersifat akut. Jadi, harus kita perhatikan. Yang kelima, perhatikan beberapa penyakit kronis.
Kita sering mengatakan bahwa diabetes itu baik seolah-olah minum racun. Pada awalnya tidak merasakan apa-apa. Ketika Anda mengetahuinya, sudah menyedihkan sekali. Jadi, kita harus memantau gula darah kita dan memperhatikan penyakit kronis, yaitu penyakit ginjal, penyakit kardiovaskular, dan neuropati. Jadi, sangat penting bekerjasama dengan dokter untuk minum obat. Dan bekerjasama dengan ahli gizi yang memberitahu kita cara menyiapkan makanan untuk 3 kali makan. Tentu harus ada olahraga yang tepat. Baik, dengan demikian kita bisa mengontrol diabetes kita dalam kisaran normal. Berikutnya kita lihat bagaimana cara kita mengontrol masalah lemak darah tinggi, yaitu perawatan nutrisi untuk hiperlipidemia. Terlihat bahwa yang terpenting adalah pengendalian berat badan. Kedua, kurangi makanan yang berlemak. Ketiga, adalah mempertahankan perubahan gaya hidup. Apa itu pengendalian berat badan? Jika menurut dokter Anda terlalu gemuk dan mempengaruhi kesehatan Anda, maka Anda harus mengikuti petunjuk dari dokter dan ahli gizi. Bagaimana cara mengubah asupan makanan setiap hari agar berat badan tidak terus bertambah? Yang kedua, harus mengurangi lemak jenuh tinggi. Namun, perlu ditegaskan, kita sering mendengar untuk tidak mengonsumsi makanan berkolesterol tinggi. Tetapi, bagi sebagian lansia yang lemah, jangan tekankan kolesterol rendah. Karena kita temukan sekarang, jika kolesterol dalam darah kurang dari 160 mg, dan ketika albumin dan hemoglobin darahnya terlalu rendah, itu berarti lansia itu menderita kekurangan gizi. Bagaimana dengan apa yang disebut perubahan gaya hidup terapeutik? Adalah menjaga berat badan ideal. Bila diperlukan, akan pertimbangkan perawatan penurunkan berat badan. Juga harus pertahankan aktivitas harian atau lakukan latihan intensitas sedang secara teratur dan terencana. Yang disebut diet pengobatan untuk perubahan terapeutik, artinya kurang dari 7% dari total asupan kalori termasuk lemak jenuh. Lemak tak jenuh ganda bisa mencapai 10% dari total asupan kalori. Lemak tak jenuh tunggal bisa mencapai 20% dari total asupan kalori. Jadi, jumlah lemak total adalah 25 hingga 35% dari total asupan kalori. Bagian karbohidrat menempati 50 hingga 60% dari total asupan kalori. Di bagian serat, diharapkan sekitar 20 hingga 30 gram serat makanan per hari. Protein menempati 15% dari total asupan kalori. Kolesterol diharapkan kurang dari 200 mg. Asupan kalori total untuk menjaga berat badan ideal normal. Berikutnya, kami sangat khawatir para lansia menderita osteoporosis. Bagaimana cara menjaga nutrisi agar terhindar dari osteoporosis? Yang pertama, harus mendapatkan kalsium yang cukup, minimal 1000 hingga 1200 mg per hari. Dari mana asalnya kalsium? Sebelumnya, kami akan menyinggung soal produk susu. Kalsium yang terkandung dalam produk susu sangat baik. Berikutnya, berjemur matahari secukupnya. Ketiga, hendaknya mendorong lansia untuk berpartisipasi dalam olahraga yang sesuai. Hindari merokok dan minum alkohol. Kurangi asupan kopi dan teh. Yang terakhir sangat penting, yaitu lansia. Kita sering mendengar orang berkata, dialisis Taiwan adalah nomor 1 di dunia. Artinya, beberapa lansia kita mungkin gagal fungsi ginjal. Oleh karena itu, dalam perawatan gizi untuk penyakit ginjal, harus ada perhatian khusus untuk mengontrol asupan protein harian dalam makanan. Ditentukan menurut fungsi ginjal atau pengobatan dialisis ginjal. Kedua, mengontrol asupan garam dalam makanan, menjaga keseimbangan air dalam tubuh.
dapat mencegah tekanan darah tinggi dan gagal jantung. Ketiga, adalah mencegah hiperkalemia. Keempat, kita perlu makan tablet kalsium untuk menghindari hiperfosfat dan mencegah penyakit tulang. Berikutnya, tentu saja pengendalian kadar air sangat penting. Karena ginjal tidak berfungsi dengan baik, air tidak bisa dibuang, maka seluruh tubuh membengkak. Jadi, kita harus mengontrol kadar air dengan benar. Terakhir, harus cukup kalori. Kalau kalori tidak cukup, daya tahannya akan berkurang dan menjadi kurang gizi. Bagian keempat, kita akan belajar tentang berbagai diet khusus. Pasien kami seringkali karena masalah mengunyah dan menelan mempengaruhi asupan makanannya, sehingga asupan makan tidak mencukupi. Dengan memodifikasi tekstur makanan, dapat membantu pasien mendapatkan makanan yang disesuaikan dengan nutrisi yang cukup. Penyebab umum disfagia meliputi stroke, cedera kepala, penyakit Parkinson, gangguan neuromuskuler, penyakit tumor, kanker rongga mulut, kanker nasofaring, kanker esofagus, dan lain-lain. Tentunya, penuaan juga akan menyebabkan kesulitan menelan. Jadi, jenis-jenis disfagia yang berbeda, semuanya akan menyebabkan asupan makanan tidak mencukupi. Masalah nutrisi umum dari disfagia termasuk makan melambat dan mudah lelah. Seandainya lansia khawatir tersedak, sehingga mengurangi jumlah asupan makanan, juga akan menghindari jenis makanan tertentu, sehingga asupan makanan dan air tidak mencukupi. Bagian ketiga, suasana hati yang sedang kesal atau gelisah juga akan mempengaruhi jumlah makanan yang dia makan. Malnutrisi, penurunan berat badan, tentu saja imunitas akan menurun, sehingga mudah menyebabkan infeksi bakteri dan komplikasi lainnya. Jadi, kita harus menyesuaikan tekstur makanannya, termasuk makanan lunak, makanan lembut, makanan bubur, makanan kental, makanan cair. Apa yang disebut makanan lunak? Masih berdasarkan pola makan seimbang. Pilihlah makanan yang lunak, dibarengi metode memasak, mengukus, dan merebus. Memasak untuk melunakkan makanan akan menjadi bagian yang sangat penting. Pada bagian daging, kita pilih metode mengukus, memasak, dan merebus untuk memasak daging empuk yang telah dibuang tendonnya. Daging diiris dan dicincang. Di bagian sayur dan buah, kita pilih sayur dan buah yang berserat rendah. Hindari memilih sayuran yang kaya serat. Misalnya, seledri, rebung, batang kangkung, sayur kailan, daun ubi jalar, buah dengan banyak serat, seperti jambu biji, mangga, buah yang belum matang. Hindari menggunakan metode masak menggoreng atau memanggang. Hindari juga makanan yang terlalu dibumbui atau menyebabkan iritasi. Makanan lembut adalah makanan yang setelah dicincang, dikombinasikan makanan lunak dan makanan cincang. Cocok untuk pasien tidak punya gigi dan tidak mampu mengunyah. Hindari juga makanan yang terlalu kering dan partikelnya kecil. Tidak setiap hidangan perlu dicincang. Misalnya seperti tahu, telur kukus, ikan, tidak perlu dicincang. Sedapat mungkin untuk memilih resep asli sebagai hidangan cincang. Menurut bahan-bahannya, diputuskan untuk dipotong dulu, baru diolah. Atau setelah diolah, baru dipotong. Coba kita pikirkan, bukankah bola daging harus dicincang dulu sebelum dibentuk jadi bola daging? Tapi, bacem paha ayam dan iga dibacem matang dulu, baru dimasukkan ke dalam blender. Bisa menjadikannya lunak dan lembut.
Kita bisa menggunakan pengental dan penambahkan sup atau saus agar makanan lebih mudah ditelan. Orang-orang lebih suka nasi daging babi, nasi siram, karena ada saus. Jadi, lebih enak dan lunak. Kita bisa mencincangnya dan menyusutnya di piring secara terpisah, agar dia melihatnya seperti makanan yang lebih normal lainnya, supaya lansia kita merasa hidangannya enak. Di bawah ini, kami memperkenalkan makanan bubur, yaitu menggabungkan makanan lunak dan makanan yang dicincang halus. Makanan di blender sampai berbentuk bubur dan sajikan. Kami merekomendasikan ini makan banyak kali tapi sedikit-sedikit. Hindari makanan yang terlalu kasar, seperti biskuit gandum, seledri, sirloin, dan lain-lain. Hindari makanan yang lebih keras, seperti kacang, kue tar yang di dalamnya terdapat serpihan kenari, dan kacang-kacangan. Gunakan metode memasak yang menjaga kelembapan makanan, seperti dikukus, direbus, atau dimun. Lebih mudah untuk memotong dan menggiling makanan. Saat membuat makanan bubur, bahan makanan harus dimasak matang dulu, dan kemudian giling menjadi bubur. Makanan bubur, peralatan yang umum digunakan untuk mengolah makanan. Di antaranya, pembuat jus, blender, penggiling daging, saringan, dan pisau dapur. Saat menggiling makanan, tambahkan sup, susu, jus, susu formula komersial, dan lain-lain untuk meningkatkan cita rasa dan nilai gizi makanan. Lauk pauk dan daging dipisahkan sesuai jenisnya, dipotong atau digiling secara terpisah. Jangan mencampur semua hidangan jadi satu. Tidak enak dilihat dan membuat orang tidak berselera makan. Jika setelah digiling masih ada potongan kasar atau ampas dalam makanan, dapat disaring dengan saringan. Dapat menggunakan pengental makanan untuk membuat tekstur makanan campuran menjadi lebih halus. Saat menyajikan makanan bubur, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara khusus, yaitu memasak harus bedakan hidangan utama, paruh daging, dan sayuran hijau. Jika supnya terlalu banyak, tiriskan terlebih dahulu, tetapi jangan sampai supnya benar-benar habis. Masukkan ke dalam mesin penggiling dan giling selama 30 detik hingga 1 menit. Setelah dikeluarkan, dapat dibentuk sesuai cetakannya. Jika tidak terbentuk bubur, harus tambahkan pengental. Makanan cair. Makanan yang berbentuk cair pada suhu kamar atau suhu tubuh mengandung sedikit serat dan bergizi seimbang. Disarankan beri makan sedikit-sedikit. Sediakan minimal 6 kali sehari. Prinsip memilih makanan yaitu berkualitas baik, mudah dicerna, dan seimbang. Dapat diberikan makanan berprotein tinggi, berkalori tinggi, atau formula nutrisi yang lebih pekat untuk menambah nutrisi dan kalori. Pilihan makanannya seperti berikut. Misalnya susu bubuk, bubuk sereal instan, seperti tepung gandum, tepung beras, tepung jelai, daging giling, saus daging, daging kalengan untuk bayi, sup kental, bubur wijen, milkshake, es krim, formula komersial. Makanan kental mengubah konsistensi cairan. Cairan kental dapat memperlambat kecepatan cairan yang melewati mulut atau kerongkongan, sehingga proses menelan lebih mudah dikontrol. Tingkatkan konsistensi makanan cair, tetapi tidak sampai berbentuk bubur. Misalnya yogurt, bubur millet, sup kental, bubur wijen, milkshake, es krim. Di depan disinggung tentang pengental makanan. Misalnya biji-bijian halus. Misalnya tepung gandum, tepung beras bayi, serpihan gandum, tepung kanji,
tepung akar teratai, bubur kentang, bubur ubi yam, dan bubur labu kuning. Atau yang kita temui, seperti bubuk agar-agar, gelatin, juga dapat membantu kita membuat agar-agar. Ada juga beberapa formula komersial yang dijual di pasaran. Misalnya, seperti yang terlihat di bawah ini, Dunleme, formula Kristalli Sushi, Hao Hao Ning, Jianingsu, berbagai macam produk. Itu juga ditambahkan ke cairan yang biasa kita gunakan untuk meningkatkan konsistensi. Jadi, bisa dibuat menjadi puding dan jelly. Bisa meningkatkan selera makan lansia, sehingga mau makan lebih banyak makanan yang ingin dimakannya. Berikut ini adalah prinsip pemberian makan bagi penderita disfagia. Yang pertama, untuk mengatasi masalah menelan pada pasien yang berbeda, perlu diberikan kewaspadaan pemberian makan yang sepadan. Misalnya, perhatikan postur tubuh saat menelan. Duduk tegak atau tekan dagu sedikit ke bawah adalah hal yang terbaik. Perhatikan juga tekstur dan konsistensi makanannya. Dianjurkan makanan diberikan melalui mulut dari sisi yang sehat. Harus diberi makan perlahan dengan sendok kecil. Jangan gunakan sedotan untuk menghindari tersedak. Selain itu, ketinggian pemberi makan harus sama tingginya dengan pasien, sehingga mudah untuk mengamati perkembangan menelan. Setiap kali suapi dengan jumlah kecil. Sebaiknya 1 sendok teh kecil. Harus tunggu sudah tertelan sepenuhnya, baru suapi sesendok berikutnya. Harus pelan-pelan beri makan, dan pasien harus konsentrasi untuk makan. Setelah menyuapi, segera bersihkan mulut. Setelah menyuapi, harus tetap duduk tegak atau kepala terangkat 60 derajat selama 1 jam. Untuk menghindari asam lambung naik, harus dicatat jumlah asupan makanan dan air serta kejadian darurat. Berikutnya, saya akan memperkenalkan diet disfagia, termasuk bubur halus, makanan lunak, dan cara membuat sendiri, serta persiapan merancang makanan alami selang makan. Berikut penjelasan. Prinsip rancangan dan persiapan bubur halus, fluida, dan selang makan. Pertama-tama, mari kita pahami perbedaan antara membuat formula selang makan sendiri dengan makanan alami dan formula komersial umum. Kita lihat keuntungannya. Ia dapat menyediakan likopen, lutein, zeaxanthin, karotenoid, polifenol, dan sterol tanaman yang tidak tersedia dalam formula komersial, yang merupakan fitokimia yang bermanfaat. Jika memilih ikan, ia dapat menyediakan beberapa asam lemak rantai panjang omega 3, yaitu EPA dan DHA, dan minyak ikan yang biasa kita kenal. Ini juga bisa menyediakan serat makanan yang beragam. Menyesuaikan ekologi bakteria dalam usus untuk memperbaiki masalah perut kembung dan juga membantu buang air besar. Molekul nutrisi yang relatif besar dapat meningkatkan rasa kenyang lansia. Waktu memberi makan lebih lama juga lebih sesuai dengan waktu tubuh untuk makan. Ini juga dapat mengurangi beban ekonomi jangka panjang pasien yang makan lewat selang. Tentu juga ada beberapa kekurangan. Artinya, perlu menyiapkan berbagai macam bahan makanan dan beberapa alat pengolah makanan khusus, lebih menyita tenaga. Dan orang yang menyiapkannya perlu beberapa pelatihan. Masalahnya kebersihan, proses pembuatannya, dan waktu penyimpanannya relatif singkat. Untuk beberapa kasus dialisis gagal jantung, ketika dia perlu kendalikan kadar air, maka perlu dipertimbangkan hal seperti itu tidak cocok. Kalau metode pemberian makan lewat selang atau diameter tabung nasogastrik mungkin lebih kecil dari 12 fr, maka harus ada perhatian khusus pada formula makanan alami yang diolah. Jadi, yang tidak mudah dituangkan.
Jadi, jika kita merancang makanan alami selang makan, perlu dicatat bahwa pada kenyataannya, makanan alami yang normal mencakup 6 kategori makanan. Setelah di-blender dan tercampur rata menjadi bentuk cairan. Sumber utama bahan-bahan segar adalah produk pertanian dan peternakan lokal Taiwan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan dengan mudah tersedia di pasar grosir buah dan sayur, supermarket, dan toko kelontong. Tambahkan formula bubuk elemen tunggal seperti bubuk ragi, bubuk protein susu, sirup gula, dan maltodextrin. Untuk mengatur kepadatan nutrisi formula dan konsistensi produk jadi. Diharapkan juga bahwa rasio protein, karbohidrat, dan lemak mirip dengan diet normal. Gambar ini menunjukkan beberapa peralatan dan perkakas yang diperlukan saat merawat pasien di rumah, termasuk menggunakan panci listrik untuk mengukus beberapa makanan alami. Kemudian, gunakan blender untuk menggiling makanan. Bubuk-bubuk perlu ditimbang dalam timbangan. Bahkan, kita bisa menggunakan sendok takar standar untuk mengukur bubuk yang membutuhkan 1 sendok teh. Dan jika bisa, perlu sebuah gelas pengukur untuk mengetahui berapa banyaknya air. Perlu dipastikan bahwa pemberian makan lewat selang tidak ada masalah. Baik, mari kita lihat gambar di bawah ini. Ada wortel, kentang, telur, minyak, daging, dan beberapa bubuk protein tinggi. Tentu juga ada garam. Mari perhatikan. Anda bisa melihat resep mengolah makanan alami. Kita perlu mencampurkan 6 kategori makanan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Untuk daging, Anda bisa memilih ikan, babi, atau sapi. Bahkan bagi vegetarian bisa memilih produk kedelai seperti tahu dan susu kedelai. Jadi, baik pemakan daging atau vegetarian bisa disesuaikan berdasarkan jenis makanannya. Minyak sangat spesial. Ingin menggunakan minyak zaitun, minyak salad, minyak canola, semuanya oke. Tapi di sini perlu diperhatikan. Telur haruslah telur yang dimasak matang, tidak boleh telur mentah. Dulu banyak yang bilang telur mentah sangat bergizi, tapi kami takut terkontaminasi bakteri salmonella. Jadi, ingatlah, telur harus dimasak matang. Berikutnya, kita harus makan garam setiap hari. Seingat saya telah menangani kasus rumahan yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi dan stroke, sehingga harus diberi makan lewat selang nasogastrik. Jadi, biasanya akan ditambahkan setidaknya 5 hingga 6 gram per hari dalam pemberian makan lewat selang. Tapi, majikannya berpikir bahwa dulu sebelum dia jatuh sakit, dokter sudah menganjurkan untuk makan makanan rendah natrium. Maka saat ini, garamnya dipilih garam rendah natrium. Akibatnya, setelah beberapa waktu, saya menemukan bahwa natrium dalam darahnya cenderung rendah. Ketika kami mengunjunginya lagi, ditemukan bahwa dulu saya menyuruhnya untuk menambahkan garam biasa, dan dia malah menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli garam rendah natrium. Ini menyadarkan saya bahwa lain kali kalau saya memberitahu anggota keluarga kasus kami, saya harus sangat berhati-hati untuk mengingatkan mereka bahwa saat menyiapkan bahan makanan harus dalam kondisi normal. Kecuali ada beberapa keadaan khusus yang harus kita perhatikan. Saya harus beritahukan bahwa bahan-bahan ini adalah bahan makanan alami. Jadi, kita harus memperhatikan urutannya saat menggilingnya. Tidak boleh sesuka hati mau taruh daging dulu, atau mau taruh minyak dulu. Semua ada urutannya. Mengolah makanan dengan mengikuti urutan yang dinyatakan ahli gizi dapat mengurangi ampas berlebihan. Tetapi, kalau ada tidak dikukus matang, atau jika tendon terlalu banyak, jadi sebelum hidangan disajikan, harus disaring lebih dulu dengan saringan. Hindari terlalu banyak ampas karena bisa menyumpat selang nasogastrik, sehingga harus memasang selang nasogastrik baru. Berikut ini adalah beberapa langkah pengolahan bahan makanan alami pada pemberian makan lewat selang makan.
Pertama, setiap bahan makanan harus ditakar dan ditimbang. Yang kedua, masukkan dulu bahan-bahan padat ke dalam blender. Tapi harus ingat tambahkan air ke dalam blender terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah digiling merata, kita tuangkan bubuk-bubuk secara berurutan dan di blender. Yang keempat, setelah tergiling semua, harus disaring ampasnya dengan saringan untuk menghindari penyumbatan selang masuk gastrik. Terakhir, produk jadi harus ditutup dan dimasukkan ke kulkas. Karena kita sekaligus membuat porsi untuk sehari, maka harus dibagi menjadi 5 hingga 6 kali makan. Ingatlah untuk ditutup dan dimasukkan ke kulkas untuk pendinginan. Saat waktunya tiba, kita keluarkan satu persatu. Dipanaskan dengan rendam air panas hingga suhu yang tepat. Lalu tuangkan ke dalam tubuh pasien. Yang harus diperhatikan dalam menyiapkan pemberian makan lewat selang dengan blender makanan alami. Pastikan kebiasaan bersih pembuat dan kebersihan peralatan makan. Setelah peralatan dibersihkan, rendam dalam 200 ppm air nitrogen sekitar 2 menit. Atau rendam dalam air mendidih 100 derajat Celcius. Rendam dan gosok selama 2 menit. Tujuannya adalah untuk menghindari kontaminasi pada selang makan. Berikutnya, hindari membiarkan formula selang makan berada pada suhu kamar lebih dari 60 menit. Kalau waktunya terlalu lama, ini adalah makanan yang sangat bergizi. Jika dibiarkan terlalu lama, saat akan kita tuangkan, bakterinya sudah tumbuh banyak. Ketika kita sekaligus membuat porsi untuk sepanjang hari, harus dibagi-bagi, ditutup, dan didinginkan. Setiap mau memberi makan baru dikeluarkan. Panaskan dengan rendam dalam air panas hingga suhu yang pas, dan segera beri makan. Berikutnya, formula yang dibuat harus dihabiskan pada hari yang sama. Jangan sekaligus menyiapkan porsi untuk 1 minggu, dimasukkan ke dalam freezer, lalu dikeluarkan untuk diolah. Nutrisinya juga lebih mudah hilang. Terakhir, suhu formula harus mendekati suhu tubuh. Jangan terlalu dingin atau terlalu panas. Terakhir, juga harus diingatkan, selama seluruh proses persiapan, kesehatan dan keselamatan sangatlah penting. Oleh karena itu, saat mempersiapkan makanan, kebersihan pisau dan talenan serta wadah makanan mentah dan matang harus diperhatikan agar tidak terjadi kontaminasi silang. Pertama-tama, harus cuci tangan. Mencuci tangan dengan bersih adalah langkah pertama dalam kebersihan makanan rumah tangga. Membersihkan peralatan dan berkakas yang bersentuhan langsung dengan makanan merupakan syarat kebersihan makanan. Kapan harus mencucinya? Berikut ini adalah waktu terbaik. Yang pertama, sebelum memasak atau setelah ke toilet. Setelah mengganti popok bayi, setelah merawat hewan peliharaan, harus mencuci kedua tangan dengan air hangat dan sabun. Selesai memasak sebuah masakan dan sebelum menyiapkan masakan berikutnya, harus mencuci bersih talenan, piring, perkakas, dan permukaan meja dapur dengan air hangat. Tentunya, setiap kali selesai menggunakan talenan, harus dicuci dengan deterjen makanan dan air hangat, lalu dikeringkan atau diangin-anginkan. Terakhir, dapat menggunakan tisu untuk membersihkan permukaan barang-barang dapur. Jika menggunakan handuk atau kain lap, maka harus sering dicuci dan didisinfeksi. Bisa direbus dalam air mendidih selama lebih dari 5 menit. Perlu saya ingatkan, kita sering merasa bahwa satu pisau dan satu talenan dapat digunakan dari awal hingga akhir. Tapi coba kita pikir, makanan laut rentan terhadap infeksi bakteri. Jadi saya ingatkan, jika memungkinkan saat kita menangani daging, sebenarnya pencemaran tertinggi adalah seafood. Apa yang bisa kita tangani dulu? Daging. Lalu berurusan dengan makanan laut. Jika bisa, kalau belum selesai mengerjakan, bersihkan dulu pisau dan talenan. Tadi ditekankan mentah dan matang.
Kami sering memotong buah-buahan dengan pisau buah. Tapi saat kita memotong daging yang telah dimasak, kita masih menggunakan pisau dapur yang sama. Disarankan, kita sudah terbiasa menggunakan pisau buah karena buah tidak akan dimasak lagi. Tapi daging akan ada daging mentah dan daging matang. Disarankan saat kita makan daging yang mentah dan matang, gunakan pisau dapur yang berbeda. Dan talenan. Biasanya di rumah tidak tersedia banyak talenan. Saya ingat, waktu masih kecil, talenan di rumah saya terbuat dari kayu. Tapi talenan kayu mudah berjamur. Jadi, sekarang mereka menggunakan talenan plastik. Tapi dia lebih licin, jadi saat kita menggunakannya, tetap harus perhatikan keamanan. Tentu saja urutan langkah kebersihan juga sangat penting. Berikutnya lagi, makanan matang dan makanan mentah harus ditangani secara terpisah. Mengapa? Untuk menghindari kontaminasi silang. Jadi, ketika saya pulang dari belanja, mungkin saya belanja ke pasar akan membeli yang mentah dan yang sudah dimasak. Saat saya pulang belanja, saya harus meletakkannya secara terpisah. Jangan mencampur semuanya. Ambil sesuka yang mau diambil. Harus diingat, yang mentah langsung letakkan. Misalnya, di bagian atas atau bawah kulkas. Biasanya, saat kita meletakkan dalam kulkas, yang mudah tercemar taruh di bawah, yang bersih taruh di atas. Karena yang atas mungkin bisa bocor ke bawah. Jadi, ingatlah, makanan laut dan daging harus dipisahkan. Sudah disebutkan sebelumnya. Yang terbaik adalah memiliki setidaknya 2 set pisau dan talen. Jika bisa, siapkan juga set ketiga, yaitu memotong buah dengan talenan buah. Makanan mentah dan makanan matang dipisahkan. Kemudian, setelah menyentuh daging merah dan makanan laut, kami sarankan untuk mencuci tangan, talenan, dan mangkok piring dengan menggunakan air hangat dan sabun. Lalu, jangan sekali-sekali meletakkan makanan yang sudah matang ke dalam wadah atau piring yang telah diisi dengan daging mentah atau seafood dan belum dibersihkan. Kalian akan berpikir, bagaimana mungkin? Apakah kalian punya pengalaman barbecue? Saat kita barbecue, apakah piring itu berisi daging mentah atau makanan laut mentah? Sumpit juga begitu. Tapi, saya mencapit daging mentah dan meletakkan seafood mentah di atas rak barbecue yang panas. Setelah matang, taruh di mana? Masih gunakan sumpit dan capit itu untuk mengambil barang mentah. Jadi sebenarnya dari perspektif ini, kapanpun harus ingat piring untuk bahan-bahan mentah saat menggunakan sumpit dan penjepit untuk makanan mentah. Ketika saya masak matang, saya harus menaruhnya di wadah yang bersih. Dengan demikian dapat menghindari kontaminasi silang, khususnya untuk lansia yang mungkin tubuhnya lebih lemah. Sanitasi dan keselamatan seperti itu harus kita perhatikan secara khusus. Langkah ketiga adalah memasak. Setiap makanan harus dimasak dengan suhu yang tepat. Jadi, jika diperlukan, ketika kita menyiapkan makanan dalam jumlah yang banyak, atau saat memasak ayam utuh, bebek, sepotong daging besar, dianjurkan untuk menggunakan termometer internal yang bersih untuk mengukur suhu makanan yang dimasak. Untuk memastikan bahwa daging atau unggas benar-benar matang. Jika kita memasak barbecue dan steak, kita harapkan suhu internal mencapai setidaknya 65 derajat Celcius. Seekor unggas utuh harus mencapai 85 derajat Celcius. Dengan demikian, baru bisa kita pastikan sudah matang. Untuk menghindari misalnya hari ini saya bakar seekor ayam. Setelah aku membelahnya, di dalamnya berdarah-darah. Jadi, pengukuran suhu bisa membantu kita memastikan sudah matang. Lalu berikutnya, saya sedang memasak daging cincang. Saat sedang dalam proses pengolahan, mungkin bakteri sudah menyebar. Jadi, suhu internal harus mencapai minimal 70 derajat Celcius. Menurut data dari Departemen Pengendalian Penyakit Amerika,
Mengkonsumsi daging sapi yang belum matang dimasak berisiko sakit lebih tinggi. Jika tidak mampu memastikannya, jangan memakan daging yang bagian dalamnya masih berwarna merah muda. Sebelumnya, sudah saya sebutkan, telur harus dimasak matang. Jadi, harus diperhatikan saat memasak telur. Kuning telur dan putih telur harus sudah mengeras. Jangan pernah makan telur mentah dan produk telur setengah matang, karena khawatir terinfeksi salmonella. Tidak aman untuk anak-anak dan lansia. Ikan harus dimasak sampai buram. Tulang ikan bisa dilepas dengan mudah. Tapi di sini saya punya pengalaman. Karena saya ingin menyediakan lansia untuk makan ikan tanpa tulang, tidak banyak. Sekarang ada semacam ikan terbang. Bagaimanapun dimasak, warnanya tetap merah muda. Seringkali membuat klien saya merasa kamu masak ikan ini tidak matang, tapi sebenarnya sudah matang. Di sini mau mengingatkan, memasak ikan sampai dagingnya menjadi buram adalah kondisi umum. Tetapi kadangkala ada daging yang berbeda. Harus beri perhatian khusus. Saat menggunakan microwave untuk memasak makanan, harus dipastikan tidak ada yang kurang panas di dalam makanan. Jadi, harus kita tekankan di sini. Harus diberi tutup. Tapi saat diberi tutup, tetap harus dapat dipaparkan udaranya. Jika tidak, dia akan meledak, menyebabkan situasi microwave tidak terkendali. Walaupun banyak orang bilang, memasak dengan microwave diberi tutup lebih cocok. Tapi saat memasukkannya ke dalam microwave, kita harus memperhatikan keamanan. Akhirnya, diingatkan, biasanya kita memotong makanan, harus dipanaskan berulang kali. Jika ada saus, sup, dan kaldu, harus dimasak sampai mendidih. Sisa makanan harus dipanaskan hingga minimal 75 derajat Celcius. Karena orang Tionghoa punya kebiasaan tidak membuang sisa makanan, tetapi akan memasukkannya ke dalam kulkas dan mendinginkannya. Kemudian, saat dikeluarkan lagi, harus perhatikan suhu yang tepat untuk memanaskan makanan. Untuk menghindari bila tidak dipanaskan dengan benar, menyebabkan pasien yang makan makanan ini jadi sakit perut. Sebelumnya telah disebutkan, selama persiapan makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu, saat menangani makanan mentah dan makanan matang, harus menghindari kontaminasi silang. Berikutnya, kita akan memasak. Makanan harus dimasak matang, supaya aman untuk dimakan. Tapi terkadang kita tidak langsung makan, atau memasak terlalu banyak dan harus didinginkan ke dalam kulkas. Maka kita harus perhatikan beberapa hal. Setelah makanan dimasak matang, tidak bisa dimakan juga tidak boleh digeletakkan. Dari siang hingga malam, baru ingat, lupa menaruhnya di kulkas. Jadi, diharapkan dalam 2 jam atau kurang, taruh makanan ini di kulkas untuk didinginkan. Hindari perkembangbiakan bakteri, menyebabkan lansia yang saluran pencernaannya agak lemah, saluran pencernaannya tidak nyaman. Jumlah setiap kali makan harus sesuai dengan jumlah yang ingin dimakan. Masukkan ke dalam kemasan kecil dan wadah kecil. Makanan yang perlu dibekukan, pasti saya kemas setiap makanan secara terpisah. Selain itu, jangan pernah mencairkan makanan pada suhu kamar. Karena mencairkan makanan pada suhu kamar, terkadang itu tergantung pada suhu cuaca. Mungkin Anda menaruhnya cukup lama. Bagian luar yang sudah mencair, tetapi bagian tengahnya membeku dan mengumpal. Jadi, sebaiknya ditempatkan di bawah air dingin yang mengalir. Untuk mencairkan atau microwave, tentu saja, cara terbaik adalah dengan mencairkan makanan beku di kulkas bagian bawah sehari sebelumnya. Saat perlu dibuat asinan, setelah dibumbui, harap segera masukkan ke dalam kulkas. Selanjutnya, menggunakan wadah yang lebih kecil untuk menampung sisa makanan atau makanan yang perlu dinginkan. Semoga bisa cepat dingin di dalam kulkas.
Saya sering bertemu orang-orang yang meletakkan sepanci besar berisi daging rebus langsung di kulkas. Apakah itu baik? Mungkin di luarnya membeku, tetapi tengahnya tidak membeku. Ada saja masalah seperti ini, sehingga diharapkan sisa makanan atau makanan yang harus diinginkan dibagi dalam kemasan kecil. Yang terpenting, kulkas tidak boleh terlalu penuh. Ibu-ibu biasanya ingin kulkasnya sepenuh mungkin, baik bagian pembukaan atau penyimpanan dingin. Diperlakukan seperti peti harta karun, diisi sepenuh-penuhnya. Tapi ingat, jika terlalu penuh, tidak bisa bersirkulasi. Tidak akan tercapai efek pembekuan atau pendinginan. Ingat satu hal lagi, kita harus membersihkan kulkas secara teratur. Dulu, ketika kami kadang-kadang mengunjungi rumah klien, buka kulkasnya, melihat beberapa kemasan makanannya. Sering sudah kedaluarsa, apalagi saat tahun baru Imlek. Ibu-ibu akan membeli banyak barang untuk mengisi kulkasnya penuh-penuh. Tapi sudah lupa meletakkannya di paling belakang. Jadi harus ingat, kulkas kita bukanlah seperti harta karun. Jangan diisi terlalu penuh. Dan sebaiknya memeriksanya setiap minggu. Keluarkan barang-barang yang sudah kedaluarsa atau akan segera kedaluarsa untuk memastikan keamanan pangan kita. Kasus rumah Nenek Sun, 82 tahun, dengan demensia sedang, dapat berjalan dengan alat bantu jalan, tetapi lambat, tinggal bersama anak perempuannya. Anak perempuannya pergi bekerja pada siang hari dan kembali pada malam hari. Karena makan rawan tersedak dan gigi tersisa sedikit, mengajukan pelayanan di rumah, berharap perawat menyiapkan makan siang yang mudah ditelan. Khawatir Nenek Sun tidak nafsu makan, mohon perawatnya perhatikan jumlah asupan Nenek Sun dan membantu pemberian makan. 1. Persiapan. Tujuan persiapan makanan menelan. Makan dapat membuat orang merasa bahagia dan meningkatkan hubungan interpersonal. Ketika makanan tidak dapat masuk dari mulut atau tenggorokan ke kerongkongan, akan terjadi batuk. Ini adalah disfagia. Dapat disebabkan oleh penuaan, stroke, dan masalah neurologis lainnya yang dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, malnutrisi, dan dehidrasi. Memerlukan penyiapan bahan makanan yang cermat, meningkatkan konsistensi makanan, menghias makanan, meningkatkan nafsu makan, dan meningkatkan suplai nutrisi. Benda yang dipersiapkan: blender, plastisin alami atau plastisin komersial, cetakan, piring, mangkok, sendok, dan bahan makanan. Pengental alami, biji-bijian halus, seperti tepung gandum, tepung beras bayi, tepung beras merah, serpihan gandum, tepung kanji, tepung akar teratai, bubur kentang, bubur ubi yam, dan bubur labu kuning. Selanjutnya, bubuk agar-agar, gelatin. Pengental komersial, tuan temei, kuai ning pa, hao hao ning, jia ning su, formula pengental santu, dan koagulasi. Bahan: bubur kental, telur orak-arik tomat, lobak putih, ikan kukus, ca sayur hijau, sup, piring cantik atau piring kecil. Kedua, metode persiapan bubur yang tidak bercetak. Cara menyiapkan makanan untuk kesulitan menelan bisa berupa makanan bercetak atau makanan bubur yang tidak bercetak. Nenek Sun bisa makan makanan yang dipotong-potong di hari-hari awal, tetapi belakangan dia tidak bisa mengunyah dan tersedak. Jadi berganti makan makanan bubur yang tidak bercetak. Siapkan 3 hidangan yang akan dimakan Nenek Sun, atau 4 lauk dan 1 sup. Hari ini kita akan menyiapkan bubur, telur orak-arik tomat, lobak putih, ikan kod kukus, sayur hijau, dan sup. Setiap hidangan dimixer dengan setengah hancur, sekitar 1 hingga 3 menit. Setelah itu, botol mixer dibersihkan. Baru aduk makanan berikutnya. Aduk langsung tanpa menambahkan air. Tempatkan di piring kecil.
karena sup berair. Tambahkan 1 hingga 3 gram pengental. Dan makanan sudah jadi. Kemudian bisa mengajak Nenek Sun untuk makan. 3. Cara membuat makanan bercetak. 100 gram telur orak-arik dengan tomat. 3 gram pengental. Tambahkan air 100 cc. Aduk rata dan tutup. Tekan mixer giling sekitar 1 menit. Tuangkan ke mangkuk kecil dan bersihkan mixer. Tambahkan 100 cc air pada 100 gram sayuran hijau, 3 gram pengental. Aduk rata dan tutup. Tekan mixer selama sekitar 1 menit. Tuangkan ke mangkuk kecil. Membersihkan mixer. (100 gram lobak putih, 3 gram pengental. Tambahkan air 100 cc. Aduk rata dan tutup. Tekan mixer selama sekitar 1 menit. Tuang ke mangkuk kecil dan bersihkan mixer. Kukus dalam panci listrik, kecuali bubur. Setelah didiamkan selama 1 jam, letakkan cetakan di piring. (100 gram beras. Tambahkan 150 cc air matang ke dalam mixer. Aduk rata dan tutup. Tekan mixer selama sekitar 1 menit. Tuang bubur kental. Dan bersihkan mixer. Tambahkan 1 hingga 3 gram pengental ke dalam. Empat, mengajak makan dan menyuapi makanan. Alat makan: mangkuk kecil, sendok kecil yang bukan logam, handuk atau celemek. Biarkan Nenek Sun mengambil posisi duduk. Jika nenek bisa makan sendiri, dia harus didorong untuk makan sendiri. Jika nenek kurang nafsu makan atau gangguan mobilitas, perawat akan memberikan suapan-suapan kecil. Makanan harus diberikan dari sisi yang sehat. Nenek Sun, saya sudah menyiapkan 4 lauk, 1 sup, dan bubur kental. Sekarang saya suapi makan ya. Kita makan sedikit-sedikit. Mari. Dikunyah, baru ditelan ya. Setiap kali disuapi dengan suapan kecil, harus tertelan seluruhnya, baru beri makan sendok berikutnya. Sudah tertelan, kita makan sesuap lagi ya. Kunyah perlahan. Sudah ditelan belum? Bagus, kita beralih ke sayurannya. Kunyah perlahan. Dikunyah dulu, baru ditelan. Sudah ditelan? Oke, mari kita makan sesuap lagi. Makanan lebih banyak supaya bergizi. Pertahankan posisi duduk tegak atau angkat kepala 60 derajat, sekitar 1 jam. Nenek, kita sudah selesai makan. Saya bantu lap mulutmu. Apakah nenek kenyang? Oke, saya bantu lepaskan selemek dulu. Nenek harus duduk tegak selama 1 jam, supaya asam lambung tidak naik. Saya bersihkan dapur dulu ya. Nenek istirahat sebentar. Kasus rumah Nenek Sun, 86 tahun, menderita demensia ringan dan tekanan darah tinggi. Dia tinggal dengan anak, menantu, dan cucunya.
Pada siang hari, anggota keluarganya pergi sekolah atau pergi bekerja. Ajukan pelayanan di rumah untuk menyiapkan makan siang. Gigi nenek Sun tidak baik, tersisa beberapa saja. Pengawas perawat rumah menyusun rencana perawatan untuknya, dan petugas perawatan menyiapkan makanan lunak untuk nenek setiap hari Senin sampai Jumat. 1. Persiapan. Menilai kondisi klien dan memberi penjelasan kepada klien. Nenek Sun, saya pelayanmu, Xiao Hui. Sekarang kita akan menyiapkan makanan. Hari ini kita makan 4 lauk dan 1 sup. Juga ada bubur, oke? Oke, tapi jangan masak yang terlalu keras, karena gigiku buruk. Baik, hari ini kita masak telur orak-arik tomat, ikan kod kukus, sayuran rebus, bacem lobak, dan ada juga sup bakso. Saya akan persiapkan dulu, nenek istirahat dulu. Baik. Gulung lengan baju, lepaskan aksesori, ikuti proses basah, gosok, siram, tadah, lap, dalam telapak tangan, luar punggung tangan, sela punggung tangan, lengkung punggung jari, jempol ibu jari, tegak ujung jari. Selesai pergelangan tangan. Gosok setiap bagian 5 hingga 10 kali. Waktu mencuci tangan adalah sekitar 40 hingga 60 detik. Siapi bahan makanan hari ini. Telur orak-arik tomat, ikan kukus, sayur rebus, bacem lobak, sup bakso. Kedua, menyiapkan makanan. Cuci bahan dengan air mengalir. Juga peralatan makan, pisau dapur, talenan, mematuhi prinsip kebersihan. Secara berurutan, masak bubur dulu. Nasi dimasak hingga menjadi lengket. Tomat, ikan, lobak, bakso, dan sayuran harus dipotong kecil-kecil. Satu, tumis tomat dan telur dalam wajan. Kedua, rebus sayuran hingga lunak, lalu tambahkan bubur. Ketiga, tambahkan bawang putih cincang, peterseli, dan sedikit garam pada ikan segar. Dan kukus di panci listrik.
Keempat, gunakan panci lain untuk memasak sup, bakso, dan loba. Cicipi rasanya dengan alat makan lain. Ketiga, membantu memberi makan klien. Bantu klien mengenakan celemek. Nenek Sun, aku bantu pakaikan celemek ya. Perawat harus menguji suhu makanan terlebih dahulu. Saya coba lihat apakah suhu bubuk terlalu panas. Suhunya pas. Mulailah makan. Baik. Berhati-hatilah agar klien tidak tersedak makanan. Enak? Enak. Kunyah perlahan ya. Nenek, makan pelan-pelan. Nenek Sun, mari kita makan sesuap lagi. Makan perlahan. Nenek Sun, apakah rasanya cocok? Aku bantu sekam mulutmu ya. Enak sekali. Nenek, kita sudah selesai makan. Duduklah di sini dan istirahatlah 20 menit. Nanti saya antarkan nenek kembali ke tempat tidur untuk istirahat. Tidur siang ya. Baik, terima kasih. Setelah menyuapi, bantu klien menyekam mulutnya. Selesai makan, hindari langsung berbaring. 4. Berberes setelah makan. Buang ampas ke tempat sampah tertutup. Cuci peralatan dapur. Peralatan makan. Kembalikan ke tempat semula. Bersihkan wastafel dan corong saringan. Lalu lap permukaan meja. Kasus rumah Nenek Sun, 80 tahun. Kasus demensia parah. Ajukan pelayanan di rumah untuk layanan mandi dan memberi makan. 4 kali seminggu, 3 jam setiap kali. Petugas tiba di rumah klien sesuai dengan rencana perawatan. Setelah bantu klien mandi di kursi mandi, harus bantu menuangkan susu ke dalam selang makan klien. Susu formula diseduh, lalu tuangkan susu 250 cc. 1. Persiapan. Nenek Sun, kita sudah selesai mandi. Lebih nyaman kan? Ya. Aku akan memberimu susu sekarang. Izinkan saya lihat dulu hasil pencernaannya ya, Nek. Menilai situasi klien dan jelaskan pada klien. Lumayan, pencernaannya bagus. Oke, saya akan mendorong Anda kembali dulu. Jika sedap balik di atas 50 cc, amati dulu. Setengah jam kemudian, sedap kembali untuk melihat keadaan pencernaan. Saya akan membuat susu sekarang. Tunggulah saya sebentar. Gulung lengan baju, lepaskan aksesori. Ikuti proses basah, gosok, siram, tadah, dan lap. Dalam telapak tangan, luar punggung tangan, sela punggung tangan, lengkung punggung jari, jempol ibu jari, tegak ujung jari. Selesai pergelangan tangan.
Gosok setiap bagian 5 hingga 10 kali. Waktu mencuci tangan adalah sekitar 40 hingga 60 detik. Menyeduh susu. Seduh susu sesuai petunjuk formula komersial. Jika berupa kalangan, bisa dipanaskan redam air, lalu dituangkan langsung. Jika makanan belum habis dituangkan, harus segera didinginkan masuk ke kulkas. Nenek Sun, susunya sudah siap. Saya bantu Anda duduk dulu ya. Posisinya dinaikkan sedikit. Duduk bersandar tinggi atau posisi duduk supaya mudah memberi makan. 2. Pemberian makan lewat selang nasogastrik. Coba saya periksa dulu. Apakah selang Anda terlepas? Tidak, saya akan sedot sekali lagi. Sedot balik selang nasogastrik dan pastikan posisinya. Amati skala di depan lubang hidung. Perhatikan apakah selotip dan selang terlepas. Biasanya sekitar 45 hingga 55 cm. Nenek, hari ini pencernaanmu bagus. Saya akan dorong kembali cairan lambung Anda. Lalu, kita hari ini tuang susu 250 cc. Tekuk selang nasogastrik. Perhatikan, udara tidak boleh masuk ke perut. Tekuk selang nasogastrik. Buka sumbat selang nasogastrik. Pasangkan tabung suntik tanpa jarum. Nenek, kita akan minum susu sekarang. Masukkan susu perlahan. Jangan terlalu tinggi. Disarankan ketinggian berada sekitar 30 hingga 45 cm dari perut. Semakin rendah jaraknya, semakin lambat kecepatannya. Jangan memasukkan udara selama memberi susu. Masukkan 50 cc air hangat. Oke, sudah selesai minum susunya. Istirahatlah selama 30 menit. 30 menit kemudian, saya akan kembali untuk memberikan obat. Oke, saya pergi berberes dulu. Istirahatlah. Cuci tangan kering. Setelah menekan pembersih kering alkohol, gosok. Dalam telapak tangan. Luar punggung tangan. Selap punggung tangan. Lengkung punggung jari. Jempol ibu jari. Tegak ujung jari. Selesai pergelangan tangan. Gosok setiap bagian 5 hingga 10 kali. Waktu mencuci tangan adalah sekitar 20 hingga 40 detik. 3. Makan gastrostomi. Kasus tabung gastrostomi. Periksa status gastrostomi. Bersihkan gastrostomi.
Bisa menggunakan kapas salin dulu. Bersihkan gastrostomi dari dalam keluar. Kenakan kain kasar model Y yang bersih. Jika stoma baru selesai dalam 2 minggu, sterilkan memakai batang kapas dengan betadine dan normal salin. Periksa apakah gastrostomi tidak terhalang, serta jumlah sisa makanan di perut. Jika sedot balik lebih dari 50 cc, amati dulu. Setengah jam kemudian, sedot kembali untuk melihat keadaan pencernaan. Saat memberi susu, harus perlahan, agar tidak menimbulkan gejala tidak nyaman. Ketinggian isian sekitar 25 hingga 30 cm dari perut. Pasien yang terbaring, hindari berbaring miring ke kiri untuk mencegah kebocoran gastrostomi. Hentikan pemberian makan bila ada gejala tidak nyaman. Amati dan catat tanda dan gejala abnormal. Misalnya, mual, muntah, perut kembung, kram perut, tidak dapat dituang makanan, aliran makanan lambat, makanan yang dituangkan merembes keluar. Jika ada makanan tertinggal di dinding tabung, tekanlah tabung dengan lembut agar sisa makanan terlepas dari tabung. Bilas tabung dengan air matang, sekitar 30 hingga 50 cc. Tabung fistula selama memberi susu dan setelahnya. Jangan dilipat balik dengan keras, karena mudah menyebabkan penyumbatan dan distorsi selang. Jika esofagus tergelincir atau keluar secara tidak sengaja, harap masukkan kembali esofagus atau selang kemih yang telah disiapkan, nomor 22 hingga 24, sesegera mungkin sesuai dengan petunjuk dari petugas medis. Kedalaman 5 hingga 10 cm. Bola-bola air dimasukkan ke dalam 5 hingga 10 cc. Tabung kemih silika sekitar 5 cc. Setelah diletakkan, sedot isi tabung. Pastikan selang makan berada pada posisi yang benar. Jika tidak tersedot apapun, isi dengan air matang dulu untuk mengecek respon pasien. Jika merasa tidak sehat, harap segera berobat ke dokter. Jika tidak ada selang makan cadangan, segeralah pergi ke bagian perawat darurat rumah sakit untuk memasang selang makan sesegera mungkin. Jalur gastrostomi akan menyusut setelah esofagus terlepas 4 hingga 6 jam. Jika tidak segera dipasang kembali, mungkin perlu membuat gastrostomi baru.